Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3 Rahman SDT Baru Fikri yang dirahmati Allah, video yang kedua ini Bapak khususkan untuk pelajaran fikih materi tentang sholat sunnah rawatib. Sebenarnya tadi kita udah live bareng ya, kita lewat Google Meet untuk membahas pelajaran ini. Namun video ini Bapak buat untuk teman-teman yang tadi tidak ikut dan juga untuk teman-teman semuanya supaya bisa ditonton ulang-ulang supaya lebih paham lagi nantinya. Baik, langsung saja sholat sunnah rawatib. Di samping ada penjelasannya ya, nih sambil Bapak bacakan. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum ataupun sesudah sholat fardu yang 5 waktu. Nah, sholat sunnah rawatib namanya aja sunnah, berarti hukumnya sunnah. Nah, apa sih Pak sunnah itu? Berhubung kita ngebahas sholat sunnah rawatib, nah sunnah ini artinya adalah apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apabila tidak kita kerjakan kita tidak berdosa dan kita tidak juga mendapatkan pahala. Pada intinya sunnah itu lebih baik kita kerjakan. Jadi sholat sunnah rawatib lebih baik kita kerjakan supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang sholat sunnah rawatib. Selanjutnya di samping ada nih, kira-kira kapan sih pelaksanaannya sholat sunnah rawatib ini? Langsung kita lihat. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2 pelaksanaannya. Yang pertama apa? Yang pertama ada sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum sholat fardu. Lalu yang kedua ada sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesudah sholat fardu. Atau kata lain, sebelum sholat fardu ini disebutnya sholat sunnah qabliyah. Dan yang sesudah sholat fardu sering kita sebut juga sholat sunnah ba'diyah. Nah, selanjutnya di dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan, kita terpacunya pada buku kita ya teman-teman ya, bukunya buku ini, buku fikih kelas 3 ya. Di buku fikih ada halaman 4. Di situ dijelaskan hadis riwayat Tirmizi bahwa jumlah rakaat salat sunnah rawatib berjumlah 12 rakaat. Nah, 12 rakaat ini terdiri dari apa aja sih? Yang pertama ada qabliyah subuh 2 rakaat, lalu ada qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Kalau kita hitung subuh 2 qabliyah zuhur 4 sudah 6, ba'diyah zuhur 2 8, ba'diyah maghrib 2 10, dan ba'diyah isya 12. Itu teman-teman, di dalam hadis riwayat Tirmizi jumlah rakaat salat sunnah rawatib pada 12. Oke. Next, tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib. Pada umumnya hampir mirip teman-teman sama sholat yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa tata cara yang pertama harus kita lakukan adalah niat. Yang pertama niat. Yang kedua apa? Yang kedua kita membacakan surat-surat Al-Fatihah ataupun surat pendek tidak dikeraskan atau disebutnya kita sir ya, tidak boleh dijaharkan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga kita laksanakan secara sendiri. Jadi nggak ada salat sunnah rawatib berjamaah. Itu tata caranya. Jangan lupa dicatat ya. Lalu yang terakhir teman-teman, ada 5 keutamaan apabila kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Di antaranya yang pertama adalah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua,
Yang kedua itu sebagai penyempurna sholat 5 waktu kita yang mungkin banyak kurang, banyak salahnya, banyak bolongnya. Nah, sholat sunnah rawatib ini akan menutupi kekurangan-kekurangan sholat fardu kita. Itu keutamaan yang kedua. Lalu keutamaan yang ketiga apa? Keutamaan yang ketiga, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk dengan syarat kita rutin melaksanakan sholat sunnah rawatib. Insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk. Lalu yang keempat, keutamaannya adalah Allah akan membangunkan rumah atau istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman yang mau dibangunkan rumah atau istana di surga, yuk kita rutinin sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah rawatibnya. Lalu yang terakhir, yang kelima, keutamaan apabila kita melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah Allah akan memberikan pahala sebanyak-banyaknya, melebihi dunia dan isinya. Itu dia teman-teman, 5 keutamaan sholat sunnah rawatib. Bapak rasa cukup pembahasan tentang sholat sunnah rawatib, pelajaran fikih kelas 3 Ar-Rahman SDIT Batul Fikri. Pesan Bapak kepada teman-teman semua yang di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun di rumah. Sebenarnya selama PDR ini kita sedih sih teman-teman ya, tapi apa boleh buat, ini semua kehendak Allah. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.